Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara berada. Perkenalkan, nama saya Egawati, saya dari Prodi PPKN. Di sini saya akan menceritakan kisah suatu makna Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, kematiannya yang merupakan bukti kasih Allah kepada seluruh umat manusia, di mana Ia mengasihi kita sehingga Ia rela mati di kayu salib dan memberikan nyawanya bagi penebusan dosa kita. Nah, di sini apakah makna kematian Tuhan Yesus bagi kita? Jadi, di sini saya akan menjelaskan 3 makna kematian Tuhan Yesus bagi kita. Yang pertama, kematiannya memperdamaikan kita dengan Allah. Dia adalah korban pendamaian, yaitu korban yang menghapus dosa kita dan yang memulihkan hubungan kita yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Juga kamu yang dahulu jauh hidup dari Allah dan yang mengasihinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Artinya, kematian Kristus itu memperdamaikan kita dengan Allah. Hubungan yang rusak oleh dosa dipulihkan oleh darah Yesus yang tercurah sebagai korban yang sempurna bagi dosa kita. Nah, yang kedua, kematian mengalahkan iblis. Ibrani pasal 2 ayat 14 tertulis, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, saudara sekalian, kematian Kristus mengalahkan iblis. Iblis tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita dulunya adalah tawanan iblis, hamba-hamba dari iblis, oleh karena dosa yang menawan kita, yang menguasai hidup kita, tetapi oleh kematian Kristus Yesus, kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dari tawanan iblis, karena Tuhan telah mengalahkan iblis lewat kematiannya di kayu salib. Baik, yang ketiga, kematiannya memampukan kita untuk hidup bagi Allah. Dalam Roma 6 ayat 11 tertulis demikian, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, artinya kematian Kristus di atas kayu salib memampukan kita untuk hidup bagi Tuhan, dan kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita telah mati bersama Kristus di kayu salib. Artinya kita telah terpaku dan mati bagi dosa. Kita tidak lagi hidup untuk dosa, melainkan kita hidup bagi Allah. Jadi, dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita dimampukan oleh kematiannya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Di sini kita juga akan belajar mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa kita tidak akan dibiarkan terlunta-lunta
dan binasa, melainkan akan diterima dalam kerajaan-Nya. Oleh karena kasih karunia-Nya yang ajaib bagi kita, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak melupakan kita yang telah berdosa. Dia tidak membiarkan kita. Dia mengingatkan kita dan mau untuk menjemput kita, serta membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Nah, di sini ada dua makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita, memastikan bahwa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga dan untuk datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Baik, terima kasih. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang diberikan kepada kita. Amin.